Shalom, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan dan masih dalam rangka merayakan masa Kristus saat ini dikubur. Dan kita bersyukur kita boleh melewati masa Jumat Agung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh kembali akan belajar darinya. Saat ini kami buka hati kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 23 ayat 43. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah bersama Yesus di Firdaus. Bapak Ibu, menarik karena Kristus disalib bukan di antara dua orang muridnya, melainkan di antara dua orang penjahat. Dan dengan demikian Yesus dianggap dan dipandang paling jahat karena posisinya ada di tengah-tengah. Namun menariknya, penjahat di sebelah Yesus pada akhirnya pun bertobat dan percaya pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pertanyaannya apa penyebabnya? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, sang penjahat sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lukas 23 ayat 42 berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Jikalau kematian adalah akhir dari segala sesuatu, mengapa penjahat ini memohon untuk diingat oleh Yesus? Ini membuktikan bahwa dia percaya ada hidup di balik kematian. Ketahuilah bahwa tempat terakhir setelah seseorang mati bukan di rumah duka, bukan juga di kuburan atau di kremasi, melainkan hanya ada dua, di sorga atau neraka. Yang kedua, sang penjahat sadar siapa dirinya dan siapa Yesus. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa yang layak dan pantas dihukum mati. Lukas 23 ayat 41 berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Penjahat ini tahu bahwa Yesus orang benar, tidak berdosa. Tetapi dia tahu juga bahwa Yesus itu adalah sang hakim dan raja yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, baik atau buruk, benar atau salah. Yang ketiga, sang penjahat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ketika penjahat itu tahu siapa Yesus, lahirlah pengakuan iman dari penjahat ini, bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat, Hakim dan Raja. Lalu kemudian diikuti dengan penyerahan diri kepada Yesus. Dia berkata, "Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku." Saudara perhatikan, pengakuan kepada Yesus adalah Raja dengan disertai penyertaan hidup terjadi baik pada waktu Yesus lahir maupun pada waktu Yesus akan mati. Pada waktu Yesus lahir ada datang orang-orang Majus. Mereka lah yang mewakili raja-raja. Dan pada waktu Yesus mati, justru mereka, dalam arti ini, penjahat pun mengakui Yesus adalah Raja. Bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan itu. Dan keempat, sang penjahat menerima berkat lebih dari apa yang diharapkannya. Perhatikan bahwa penjahat ini hanya meminta diingat oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Engkau akan bersama-sama aku di Firdaus." Artinya, jikalau saat itu pun si penjahat ini mati, maka saat itu pula dia telah berada bersama-sama dengan Yesus di sorga. Yohanes 14, 1-3. Penjahat itu berkata, "Kalau nanti engkau datang sebagai raja." Tetapi Yesus menjawab, "Bukan nanti, tetapi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Dan pernyataan Yesus itu adalah ya dan amin. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Itulah kata amin. Ini menunjukkan bahwa dia Tuhan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, 1 Yohanes 5, 11, dan 13. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari menghayati minggu-minggu Prapaskah ini. Pastikanlah ada dalam diri kita. Kalau kelak Tuhan memanggil saudara, apakah lewat sakit penyakit, apakah lewat engkau diam-diam saja, dalam segala keadaan apapun, dengan cara apapun, apakah saudara yakin dan percaya bahwa saudara akan bersama dia di Firdaus atau di sorga? Mari sadarilah dan
bersikaplah untuk sungguh-sungguh percaya saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memeteraikan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali di akhir pekan kami diingatkan tentang sesuatu yang penting dan sangat fundamental dan sangat mendasar. Itulah kehidupan kelak setelah kami dipanggil atau meninggalkan dunia ini. Biarlah kami semua punya kepastian yang pasti seperti penjahat di sebelah Yesus. Bahwa dia tahu bahwa sungguh ada sesuatu kehidupan di balik kematian. Dan dia tahu bahwa Raja di atas segala raya akan memimpin, akan dunia itu, akan suasana itu, akan tempat itu. Itu adalah Yesus Tuhan. Biarlah kami juga memiliki sikap yang sama. Sebelum kami meninggalkan dunia ini, kami sudah punya kepastian bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, selamat berakhir pekan dan selamat menyambut Paskah besok hari. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.